Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda dan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir di studio dari Wonogiri Solo. Tepuk tangan dulu dong. Masyaallah. Terima kasih udah mampir ke studio Islami Twinda dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islami Twinda yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda, Masya Allah ya. Sebelum kita mulai tema kita pagi hari ini, saya ajak dulu jamaah yang di rumah melihat berita viral yang agak menyedihkan ya menurut saya ya. Kayak ya mungkin buat semua juga sama, karena ada bocah 6 tahun tewas akhirnya terlindas bus telolet. Nah ini dia tayangannya. Dalam sebuah video yang direkam warga, terlihat sekelompok anak-anak saling berboncengan untuk merekam klakson telolet dari sebuah bus di Jalan Raya Serang Pandeglang, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu sore. Namun salah satu pengendara yang diketahui kakak beradik ini diduga hilang kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan yang membuat korban terpental ke badan jalan dan terlindas bus. Korban tewas akibat luka parah, sementara kakak korban mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Berawal dari hanya konten ya Tat ya. Iya. Dan ternyata sangat membahayakan. Aduh. Sampai akhirnya celaka seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dia nih masalahnya nih anak-anak yang di rumah nih ya. Boleh aja punya kesenangan ya. Apalagi kalau misalnya dengar suara bis itu kayaknya bikin riang gitu Karena ya. sekarang Cuma lagi tetap harus hati-hati. Ya Allah adik-adik semuanya di rumah ya. Yang punya adik masih kecil yang sedang dengar bus telolet hati-hati ya. Boleh dengar tapi jangan deket-deket atau jangan ikut-ikutin gak usah. Pintu tol dekat rumah kita tuh rame. Banyak, itu ada namanya apa gengnya? Basuri. Iya, Geng betul. Basuri ya? Iya. Apa tuh geng Basuri Bu? Bus Basuri, iya Iya, itu bus anak Basuri kecil kan itu sekarang pakai sukanya telolet. ngonten seperti itu Tat. Bukan cuma bis sekarang, bahkan mobil-mobil juga Betul, banyak yang pakai gitu ya Mbak ya. Jadi trending sekarang untuk anak-anak. Betul. Mbaknya dari mana, namanya siapa? Saya Lina dari Wonogiri. Lina, Mbak Lina, Iya. Wonogiri. Oh ini majelis taklimnya apa ini? Sohibul Nafi'ah. Oh Sohibul Nafi. Iya. Makasih banyak Mbak Lina, Terima kasih, udah mampir ke sama-sama. studio. Tepuk tangan dong buat Iya. Mbak Lina. Boleh kembali ke tempat Mbak Lina. Makasih. Ustaz Syam mohon izin. Siap Bang. Silakan ada yang mau disampaikan. Abi guruku, Abi Maki, Habib Abdullah serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang anak, maka ada kalimah jangan menjadi orang tua yang durhaka. Loh, bukannya anak yang durhaka. Ternyata ada orang tua yang durhaka kepada anaknya disebabkan salah satunya karena abai tidak memperhatikan daripada nafkah untuk anak-anaknya. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah batin apa itu? Nafkah batin termasuk pendidikan agamanya. Nafkah batin termasuk perhatian kepada mereka. Nafkah batin termasuk apakah orang tuanya pernah mengajak anaknya sholat, pernah memerintahkan ia sholat, pernah daripada menyampaikan kebenaran-kebenaran yang mesti disampaikan. Karena Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya daripada harta kalian dan anak-anak kalian ada fitnah. Apa itu fitnah? Ibu mungkin pernah dengar ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Apa fitnah? Ujian. Ujian apa? Termasuk diantaranya ujian agama seseorang itu lebih berat daripada kematian. Lebih berat karena apa? Karena akan ditanyai nanti kita tentang perhatian kita terhadap anak. Ditanyai kita apakah engkau jagai anak-anakmu. Bukan kita menyalahkan teloletnya mungkin. Atau menyalahkan orang lain. Yang diperiksa pertama kali orang tuanya dulu. Dijagain gak nih? Dikasih tahu gak nih? Iya, ini apalagi sama kakaknya berdua ngikutin mobil Kasian, gitu ya. padahal Masya mungkin Allah. kakaknya niatnya mau menghibur adeknya. Ya Allah, makasih banyak Ustaz Ya, Syam. sama-sama, Tepuk tangan Pak buat Fadli. Ustaz Syam.
Oke jamaah. Kita lanjut nih ya sekarang ya pembahasan tema kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama ibu-ibu yang hadir di sini. Pernah ada yang merasakan rindu? Malu-malu Bu, jawab aja kencang. Pernah ada yang merasakan rindu? Atau jangan-jangan sekarang ada yang lagi rindu? LDR, ibu-ibu di Jakarta, keluarganya di Solo, Wonogiri ini Masya Allah ya. Pasti sedih atau mungkin juga rindu kalau sekarang enak ya. Bisa telepon kalau masih ada. Tapi bagaimana kalau seandainya rindu kepada orang-orang yang sudah nggak ada di dunia atau sudah meninggal. Gimana caranya? Mau nyusul? Ntar dulu ya. Persiapannya belum ada katanya. Nah hari ini kita bahas nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Apa tema kita pagi hari ini? Temanya adalah apa kau rasakan rindu ini? Masya Allah. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang anak menghabiskan rindu curhat dan doa di makam ibunya. Ini dia tayangannya. Biasanya rumah mesti bareng, mangan mesti bareng, turun mesti bareng. Saya ini balik ke Malang, orang nama mesti tak goletin nomor pernah nama biasanya sih nyambut nyong, ngapa malam mesti saya ini ngerti makanya mak ewet ini nemuin yang mimpi terus ngomongin yang balik biasanya yang sebulan sebulan balik saya ini pen terwulan ya mak weddingnya kalau sini udah terus makanya yang orang mene udah terus. Ini Masya Allah luar biasa ya. Mungkin ada orang yang bilang tuh orang ngapain sih kayak orang gila gitu ngomong sendiri di kuburan gitu. Tapi ini saya rasakan juga Bi ya. Orang tua saya dua-duanya udah gak ada gitu. Karena kalau selesai sholat pasti kita doain orang tua kita. Tapi kadang ada waktunya kita berkunjung ke makamnya gitu ya kan. Itu saya kayak curhat ngobrol jadi seolah-olah kayak saya bicara satu arah sebenarnya. Tapi seolah-olah kayak ada diskusi gitu. Dan ya apakah ada pertanda-pertanda atau apa gitu Bi, mohon izin penjelasannya Bi, silakan fadhol. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Abi Maki. Izin Habib Abdullah, Ustadz Syam, Allah ibarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Subhanallah, apabila kita memang sudah merindukan kepada orang yang sudah tidak ada, lalu kita mendoakannya. Pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda ya kalau doa ini sampai kepada almarhum atau almarhumah? Ada tanda-tandanya enggak ya? Sebenarnya kalau dilihat secara syariat tidak ada secara khusus tanda kita sampai kepada orang yang wafat, tandanya ini tidak. Namun yakin dan jelas apapun yang kita hadiahkan, yang kita kirimkan kepada almarhum atau almarhumah pasti akan sampai. Ini adalah gambaran yang nyata. Karena apa? Bukankah setiap sholat ataupun di setiap Jumat kita dengar Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Berarti ada hubungan yang luar biasa antara yang masih hidup dan sudah wafat. Masih ada hubungan erat. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kalau orang yang masih hidup bisa mengirim apapun. Baik itu doa, baik itu bacaan Al-Quran, baik itu amalan soleh. Seperti hanya ada yang namanya badal haji, ada yang namanya badal umrah, ada yang namanya Masya Allah kirim surat apa. Insya Allah diterima. Dan ini pasti karena ini kenyataan yang ada. Namun adakah tanda-tandanya? Tanda-tandanya kita semakin tenang kalau sudah mendoakan almarhum almarhumah. Iya. Tapi apa ada tanda-tanda lain? Walaupun ini adalah tidak harus. Tapi mungkin saja diberikan tanda kalau doanya sampai kepada orang yang sudah wafat melalui mimpi yang dilihatnya. Bukankah Al-Quran mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menunjukkan kalau Ibnu Abbas mengatakan qad laqiya ruhul ahya wa ruhul amwat, bisa saja pertemuan antara orang yang sudah wafat ruhnya berjumpa dengan orang yang masih hidup di dalam mimpinya. Dan bisa jadi orang itu menginformasikan doamu sampai ataupun dalam keadaan ahwal yang lebih baik. Pakaiannya baik ataupun suasana baik
makanan yang berlimpah, buah-buahan, khas-khas yang indah. Itu menunjukkan kalau doa-doa itu diterima oleh dirinya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Abi makasih banyak Abi. Sami-sami. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Jamaah. Hari ini videonya sedih-sedih nih. Yang berikutnya ada lagi video ketika ketemu orang yang mirip dengan orang yang sudah tiada. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Allah pasti bahagia banget itu Bib ya. Jadi mungkin buat orang yang nonton yang mungkin nggak paham maksudnya adalah itu tadi pas lagi dia umroh ya. Dia tuh ketemu seorang wanita yang sosoknya tuh mirip banget sama ibunya gitu. Ini pasti bahagia banget gitu ya. Ketika ibadah ke tanah suci dipertemukan dengan orang yang mirip orang tua kita yang udah nggak ada, ini Masya Allah. Tapi ini apakah bisa jadi satu pertanda atau bagaimana nih Bib? Mohon izin penjelasannya, Fadol Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Mohon izin Bang Fadli. Ya Bib. Mohon izin guruku Abi Maki dan Ustadz Syam dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pertemuan yang mulia di pagi hari ini dan juga para jamaah yang menyaksikan, mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi daripada umur kita, Allah berkahi daripada rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Dan Al-Imam Az-Zahabi pernah menceritakan salah satu cerita yang teramat luar biasa, bahwa ada Seseorang ini, dia ini menitipkan sesuatu, uang berupa ribuan dinar kepada saudaranya. Dan temannya yang dititipin ini meninggal, sehingga dia mau nanya kepada temannya ini, selama ini di mana uang yang dititipkan ini? Maka dia nanya sama salah satu tokoh ulama di Mekah. Dia nanya sama ulama ini, di mana saya pengen mendapatkan isyarat lagi karena uang ini sangat penting kata dia. Oh ya baik, carilah teman kamu tersebut ataupun sebut namanya di sekitaran tanah suci ataupun di sekitar sumur Zam-Zam. Dia manggil-manggil ini nama temannya, dipanggil, tapi temannya nggak ada jawaban. Sama sekali nggak kedengeran, padahal temannya ini sudah meninggal. Maka kata ulama tersebut dipanggil lagi, tanya, udah ketemu belum? Udah ada pertanda belum? Belum kata dianya. Coba panggil lagi katanya saudaramu, kamu pergi ke daerah Barhud kata dianya. Ada nama tempat di Yaman namanya Barhud. Dia pergi ke sana, dia panggil. Begitu dia panggil dan Barhud itu merupakan salah satu sumur ya, salah satu sumur. Dia panggil, begitu dipanggil temannya nyahut katanya. Wah, kok kamu bisa di sini? Ulama itu menjelaskan kalau dia ada di sekitaran tanah suci, maka insya Allah dia termasuk ahli sorga. Tapi kalau dia ada di daerah Barhud itu, maka dia termasuk ahli neraka waliyadzubillahi ta'ala. Ditanya sama dia, kenapa? Kok teman engkau ini menjadi ahli neraka? Padahal engkau ini semasa hidup baik, orangnya amanat, teramat luar biasa. Ketika diungkap, wahai temanku ketahuilah, aku selama hidup ada saudariku perempuan tidak aku berikan sedekah ataupun nafkah terhadap dirinya. Aku mutuskan silaturahmi dengan saudariku sehingga Allah menghukumku dan menjadikanku menjadi ahli neraka waliyadzubillahi ta'ala. Nah mudah-mudahan kita tetap sambung silaturahmi kita. Walaupun dengan saudara-saudara kita yang telah meninggal, ataupun teman-teman kita yang telah meninggal, tetap kita hadiahkan kebaikan terhadap Masya mereka. Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini tentang apa kau rasakan rindu ini. Masya Allah, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.